jelas, di sini jelas, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau Anda menolak, silahkan ambil risikonya sendiri. Sebab di sana sudah tertulis, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Karena aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang maha kuasa. Allah yang esa, juru selamat. Tuhan kita. Jadi sangat clear sekali bahwa Tuhan Allahnya orang Kristen sangat jelas. Jadi kalau orang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, rohnya beda. Apalagi menentang atau mengutuk Yesus, itu tidak ada. Makanya di Hosea 4 ayat 6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Allah orang Kristen berbeda dengan Allah-Allah lain. Allah orang Kristen punya nama, Yesus Kristus. Tidak ada di kolong langit ini nama lain. Hanya Yesus Kristus. Satu-satunya Allah. Roma 16 ayat 27. Di sana mengatakannya. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Jadi, kata Yesus, kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Maka semua orang sebetulnya menerima kasih karunia Allah di bumi ini. Sebab ada tertulis kan, karena kasih karunia. Semua orang boleh menerima, orang jahat, orang berdosa, orang bisa kaya, bisa sakti, bisa taat. Tapi untuk masuk surga, itu hanya iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke surga tanpa iman kepada Yesus. Sebab Yesus adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Tertulis di 1 Korintus 2 Timotius 3 ayat 15, 16, dan 17, bahwa dialah yang harus kita imani supaya kita selamat. Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Makanya setiap kalau iman pada Bapa sama iman pada Allah gerombolan, selamat enggak? Lautan api itu, Pak Dede. Akan binasa. Tadi jelas sudah ditulis bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Bapa dijadikan Allah, gerombolan Allah lain itu selain daripada Yesus itu kan tidak ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain, dan semua lutut bertelut. Semua yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi, sekalipun harus bertekuk lutut kepada Yesus Kristus. Apakah Yesus Kristus itu nama manusia? Iya, waktu diberikan Allah kepada manusia supaya kita mengenal Yesus Kristus adalah Allah yang sesungguhnya, bahwa Yesus Kristus itu nama Allah, Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang Alfa dan Omega. Silakan. Iya, Pendeta Omo, sudah berulang. Silakan Guru. Iya. Jadi kalau berbicara tak ada nama itu bohong. Nama Yesus itu dalam bahasa Ibrani disebut Yosua. Sebelum anak Maria dipanggil Yesus, Yosua itu lebih dulu asisten Musa sudah dinamai dengan Yosua. Ya. Mengenai Kristus, Yesus Kristus, Yesusnya sudah diambil lebih dulu dari asisten Musa Yosua. Kristusnya lebih dulu diambil oleh Henok, Harun, Daud, Salomo, Saul. Jadi itu cara-cara yang dibangun kemudian. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjabaran saudara. Kenapa terlalu jauh Yesus harus menjadi Tuhan? Itu tadi. Karena saya tidak bisa membedakan antara Bapak dengan yang merasuki Yudas, orang Farisi, maka saya nggak bisa membedakan. Nah, tapi saudara tidak mau ke sana. Baik. Yang dikatakan kemudian di dalam Wahyu 1 nomor 8 yang tadi, itu kan ada pernyataannya di sana. Apa yang dikatakan Wahyu 1-nya? Firman Tuhan Allah. Firman Tuhan Allah itulah yang menceritakan tentang terdahulu dan terkemudian. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi
terdahulu dan terkemudian, bukan cerita yang terbangun kemudian. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Saudara pendeta HTD mengatakan Alfa dan Omega itu bukan abjad. Siapa bilang, Pak? Yang bukan abjad itu adalah yang gelar itu adalah Rison wa Akharon dalam bahasa Ibrani. Itu gelar yang maha awal, maha akhir. Rison, Akharon, wa Akharon, dan maha akhir. Itu baru gelar. Dalam bahasa Yunaninya prota arkotera. Itu baru gelar, Pak. Kalau Alfa Omega itu bukan gelar, itu AO. Alfa itu A, O itu adalah huruf O. Dan Indonesia hebat karena abjad yang lebih terakhir itu Z. Kalah Yesus. Ya kalah. Zuma ada huruf Z-nya, lebih hebat Yesus Zuma karena dia terakhir. Dia montoknya di huruf O, kasihan. Ya? Nah, sekarang kalau Bapak mengatakan itu gelar, gelar dari mana Yesus dapatkan gelar? Gelar apa yang disebatkan kepada Yesus? Dia ada setelah ibunya melahirkan, berakhir kemudian setelah dia mati. Nah, ada lagi yang lucu. Saudara mengatakan bahwasanya tidak ada di dalam kitab kami Yesus itu duduk di samping Bapa. Loh, jadi kitab yang selama saya baca selama ini itu keliru rupanya. Sementara data-data yang terekam di dalam catatan saya, kitab ini menceritakan, misalnya Markus 14:62, akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Duduk di sini, original teksnya jelas dikatakan dengan ucapan katemae. Katemae itu artinya duduk, menyandarkan kemudian paha dengan betis, bertelungkup. Itu artinya katemae, duduk dia, duduk. Markus 14:62 juga diterangkan di dalam data yang lain, Kisah Para Rasul 7 nomor 55. Di situ dikatakan berdiri. Jadi kita bingung jadinya, Yesus ini duduk atau berdiri, hestemi. Yang satu mengatakan dia kemudian melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Elohim, di sebelah kanan Bapa, berdiri katanya, hestemi, dan itu original teksnya ada. Lalu di data yang lain dia tidak berdiri. Markus 14:62 di situ dikatakan duduk dia. Beda lagi. Jadi kalau ini benar, Markus benar, Lukas juga benar, maka Yesus ini duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri sampai kiamat datang. Capek dia, capek. Makanya solusinya Bapak pendeta yang saya hormati harus mengatakan bahwasanya itu tak ada duduk itu, tapi ada berdiri. Tak ada berdiri juga, tapi ada duduk. Yang mana yang benar? Kitab yang Anda anggap suci menyatakan itu duduk, ada yang berdiri. Supaya adil, dua-duanya harus ada. Supaya tidak ada yang dirugikan, maka duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri, berdiri. Ya encok adanya, Pak. Nah, sekarang ketika kita mengatakan siapa yang disalibkan, bukan Kristen, Pak, yang menjadi acuan, bukan. Jadi orang Islam itu tak bisa kemudian digiring kepada sesuatu informasi yang tidak bersumber dari sumber. Kalau berbicara mengenai penyaliban, maka sumbernya Yahudi, sumbernya Bani Israel, sumbernya Perjanjian Lama. Karena Yesus tidak hidup pada masa buku-buku Perjanjian Baru. Buku Perjanjian Baru itu muncul belakangan. Yesus hidup masuk ke sinagoge mengajarkan kitab Perjanjian Lama. Maka yang harus terukur sesuai dengan senterannya Paulus, ada tertulisnya di Perjanjian Lama, Pak. Terakhir nih, ini menjadi pertanyaan sekaligus kepada kedua pendeta yang saya hormati. Pengakuan Yesus nih, Pak, di dalam Matius 26. Nah, hati-hati, atur nafas, jawab dengan akurat. Di dalam Matius 26 nomor 26 ini Yesus sendiri nih yang berkata, menurut catatan kitab saudara saya. Baca pelan-pelan, kita baca pelan-pelan. Anak manusia, kata Yesus, memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis. Berarti pada saat Yesus mengucapkan ini, belum ada kitab Matius, belum ada kitab Yohanes, belum ada kitab Wahyu, apalagi Markus, Yohanes, Filipi, apalagi Efesus, belum ada. Sementara Yesus dengan berani lantang mengatakan, anak manusia memang akan pergi, aku anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis.